Salam, salam damai sejahtera untuk anak-anak pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan mulai kembali dan lanjutkan kembali materi ajar kita. Silakan kalian simak dan ikuti, pahami. Jika ada hal yang kurang dipahami, nanti silakan japri kepada sernya. Nah, hari ini topik kita adalah hati nurani memilih yang benar. Ya, jadi hari ini kita berbicara tentang materi lanjutan kita tentang hati. Ya, adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi ini adalah menjelaskan arti rendah hati. Kalau ada kata rendah hati berarti lawannya tinggi hati. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak suka dan tidak senang dengan orang-orang yang tinggi hati, sombong, angkuh. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati, yang peduli dan care kepada sesama. Nah, menurut seorang tokoh yang bernama Profesor Kabertens, hati nurani adalah instansi ya dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia, apakah itu baik atau buruk. Tentu manusia dewasa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Mana tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hati nurani erat kaitannya dengan moralitas. Sebab orang yang memiliki moralitas yang baik tentu hati nuraninya tetap hidup, ya. Hati nurani adalah kedalaman termurni dari hati manusia. Kita percaya hati nurani selalu berkata yang sebenarnya, karena hati nurani adalah tempat atau wadah di mana Tuhan juga berbicara, mengingatkan, menyebutkan tindakan-tindakan salah yang kita perbuat. Apa itu logis atau logika? Orang yang berpijak pada logis atau logika saja biasanya berpikir bahwa hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan semata. Jadi logis berpikir itu adalah pemikiran yang dapat dijangkau oleh akal, otak ya. Jadi logika kita berkata bahwa biasanya logis itu berpikir bahwa hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan semata. Menurut Profesor Kabertens, hati nurani juga berisi kesadaran. Ya, sadar, mengandung unsur logis logika. Hati nurani tidak hanya dipandu oleh perasaan atau emosi. Apakah hati nurani dapat salah? Hati nurani kesadaran diri, karena itu mesti dilatih dan diisi oleh sesuatu yang benar dan positif. Jadi anak-anakku, suara hati itu meyakini apa yang merupakan bisikan hati adalah suara hati. Jadi pengalaman di manakala kita berbuat salah atau dosa, maka kita akan merasakan suara nurani atau suara hati kita yang menuduh kita bahwa tindakan dan perbuatan kita itu adalah salah. Jika kita tidak merasakan suara hati, berarti hati kita sudah mati. Contoh begini, kalau kalian pernah melakukan salah, mengambil uang atau barang yang bukan barang atau uangmu, maka ketika engkau mengulurkan tanganmu, maka suara hatimu berkata jangan, karena itu bukan milikmu, dan jantungan ya, suaramu, jantungmu ya bergetar cepat dan kencang, artinya nuranimu hidup. Tuhan bicara di sana untuk berkata jangan lanjutkan tindakanmu itu, karena itu tindakan yang salah. Nah, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi Alkitab juga berbicara tentang hati. Apa itu hati? Hati itu adalah motor hidup. Motor itu artinya kan penggerak hidup. Jadi hati itu adalah penggerak totalitas hidup. Ya, hati itu lokomotif. Jadi perhatikan, gerbong kereta api tidak akan bisa jalan jika tidak ada gerbong. Tidak ada lokomotif. Jadi lokomotiflah menggerakkan gerbong-gerbong itu bisa berjalan. Ya, hati itu penggerak hidup manusia. Ya kan? Nah, jika hati kita kacau, maka kacaulah hidup kita. Jadi hati kita ini harus selalu diurapi ataupun selalu diisi oleh Tuhan, supaya jangan menjadi picik. Ingat, hati itu motor, lokomotif, dan hati itu penggerak hidup manusia. Kalau hati kita kacau, maka kacau pula kehidupan kita. Yang menjadi kesimpulan pada materi pagi hari ini anakku adalah asahlah kepekaan hatimu.
Ya, libatkan selalu Tuhan dalam setiap gerak langkahmu, maka hatimu akan terasah di situ. Suara hati kita senantiasa wadah Tuhan berbicara kepada kita. Ingat, ketika kita akan melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah kesalahan, maka hati kita lah yang pertama menuduh kita, yaitu hati nurani. Kita mengerti bahwa itu tindakan salah, tentu berkonsekuensi dan beresiko. Jangan tumpulkan hatimu, belajarlah memiliki kepekaan. Ya, belajarlah memiliki empati dan belas kasihan. Belajarlah kalian untuk selalu memakai hati dalam setiap lakon kehidupan. Terima kasih buat hari ini, inilah penjelasan pada materi kita. Terima kasih buat atensi kalian. Penugasan latihan segera dikerjakan dan segera kirimkan ke Serya. Tetap semangat, Tuhan berkati kalian semua. Selamat pagi menjelang siang dan salam.